Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan video sebelumnya tentang makna al-jamaah, yaitu ketika Nabi Muhammad ditanya tentang golongan yang selamat, Nabi menjawab al-jamaah. Apa sih arti al-jamaah? Para ulama menjelaskan makna al-jamaah dengan mengikuti ijma para ulama. Ini makna kedua, di mana pada penjelasan makna yang pertama sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Sekarang kita memasuki pada pemahaman para ulama tentang jawaban Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkata, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan, ya. Wa yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah akan selalu bersama golongan mayoritas jamaah. Wa man syadda ilan nar, barang siapa yang mengasingkan diri maka ia mengasingkan diri kepada neraka. Masih dalam pemaknaan yang kedua tentang al-jamaah, diartikan sebagai mengikuti ijma para ulama. Di dalam kitab At-Tabsir fid Din, Imam Abil Mudhaffar, beliau menjelaskan, innahum yastamiluna fil adillati syar'iyyati kitaballah wa sunnata rasulihi wa ijma'al ummati wal qiyasa. Jadi golongan mayoritas itu menggunakan dalil-dalil syarak dari kitab Allah, sunnah rasul, ijma' para ulama, begitupun dengan qiyas. 4 unsur penggalian hukum syarak, kawan-kawan, ya, berbeda dengan golongan yang lain yang menolak ijma, menolak qiyas. Ya, itu yang disampaikan oleh Imam Abil Mudhaffar. Kemudian sekarang kita masuk kepada konsistensi ulama Wahabi terhadap ijma para ulama. Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah mengomentari Imam Ibn Taimiyah, salah seorang ulama Wahabi, bisa dibilang imam besar Wahabi urusan akidah. Komentar Al-Hafidh Waliyuddin gimana? Ilmuhu Ibn Taimiyah akbaru min akli. Ilmunya Ibn Taimiyah itu lebih besar daripada akalnya. Akal di sini bisa diartikan sebagai kecerdasan. Jadi tidak seimbang pengetahuan dengan kecerdasannya, dengan prosesor di otaknya itu. Bahkan ditegaskan, kata Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, innahu kharaqal ijma'a fi masailah katsirotin. Ibn Taimiyah keluar daripada ijma' di dalam pokok-pokok masalah, di banyak-banyak masalah, sampai-sampai mencapai 60 pokok masalah, ya, tentang usul, begitupun tentang furu'. Sekarang kita masuk kepada makna ketiga, al-jamaah. Jawaban Nabi ketika menjawab al-jamaah yaitu memelihara kebersamaan. Nah, kawan-kawan silakan di pause lalu dibaca, karena nggak bisa semua saya bacakan, ya, mengurangi energi saya. Nah, berikut komentar daripada Abu Mansur Al-Baghdad di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq tentang arti daripada al-jamaah, memelihara kebersamaan. Allah menjaga Ahlus Sunnah daripada saling mengkafirkan, daripada sikap saling mengkafirkan. Ahlus Sunnah la yukafiru ba'duhum ba'dha wa laisa bainahum khilafun yujibut tabarriyah. Ini sudah kita bahas, kawan-kawan. Seperti biasa, pause videonya lalu baca pelan-pelan. Nah, ini dari kitab Abu Mansur Al-Baghdad, masih dari kitab yang sama, ya, kawan-kawan. Yang sudah ada artinya tidak perlu saya jelaskan, karena apa yang dijelaskan di sini sudahlah sangat komplit oleh Kiai Idrus Romli ini, ya, kawan-kawan, ya. Bahkan sampai-sampai ini, kawan-kawan, ada komentar dari ulama Wahabi bahwasanya apa? Jamaah itu Ahlus Sunnah, sementara berpecah belah mengasingkan diri adalah ahlul bid'ah, kawan-kawan. Sementara kan kita tahu bahwa Wahabi adalah golongan minoritas yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini komentar dari kitab Al-Istiqomah. Wal bid'atu makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Fayuqalu, oleh karenanya ahlus sunnah wal jamaah. Lawan katanya adalah ahlul bid'ah wal furqah.
Cocokkan saja kawan-kawan. Siapa yang ahlul furqah, maka Wahabilah ahlul firqah. Berarti Wahabi ahlul bid'ah lah yang sesungguhnya. Ini kayak mirip ungkapan Malik teriak maling kawan-kawan. Ahli bid'ah teriak bid'ah. Ini testimoni dari ulama Wahabi tentang perpecahan di kalangan Wahabi, di mana perpecahan ini saling mengkafirkan, saling mensyirikan, saling membid'ahkan. Berbeda perbedaan di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya berkaitan dengan furu' dan tanpa saling membid'ahkan, memfasikan, apalagi mengkafirkan kawan-kawan ya. Sementara ini dari Albani ya, ulama Wahabi kafirkan Syekh Ismail Al-Ansori, ulama Wahabi juga. Kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya nggak ngeributin antara kunut dan tidak kunut gitu. Antara sampainya pahala bacaan orang hidup kepada orang mati. Bahkan dalam konteks yang ini Ibn Taimiyah pun mengomentari berkaitan dengan bacaan orang hidup sampai kepada orang mati, yanfa'uhum katanya. Begitupun dengan muridnya yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kawan-kawan bisa cek ya dari kitab Ar-Ruh. Sekarang masuk kepada Wahabi di Indonesia, namun saya tidak begitu tertarik mengomentari Wahabi di Indonesia. Kita berbicara secara umum saja kawan-kawan ya. Artinya kalau kita sudah mengomentari pusat Wahabi ya sudah barang tentu Wahabi di Indonesia juga sudah termasuk. Sekarang masuk kepada makna keempat, al-jamaah, golongan mayoritas umat Islam. Kenapa para ulama mengartikan sabda Nabi Muhammad SAW al-jamaah itu sebagai golongan mayoritas? Ini kawan-kawan, liyu'lam, hendaklah diketahui bahwa anna ahla sunnah, ada artinya ini kawan-kawan ya, jumhurul ummatil muhammadiyah. Pokoknya di pos. Nah, begitupun ini hadis riwayat dari Ibnu Majah dari Anas bin Malik ya. Nabi Muhammad SAW tadi hampir mirip dengan hadis yang tadi, inna ummati la tajtami'u ala dolalatin. Tuh kawan-kawan ya. Nah, sementara kita sama-sama tahu bahwa golongan mayoritas ataupun al-jamaah adalah pengikut mazhab Asy'ari Maturidi kawan-kawan. Sama hadis ini sudah kita sampaikan juga ya, ini di bagian awal malah kita sudah sampaikan. Di pause lalu dibaca pelan-pelan. Sama kayak yang tadi kawan-kawan. Lanjut saja kawan-kawan ya biar cepat selesai ini materinya. Wahabi menyalahi ajaran Nabi, mensyirikan umat Islam. Ini kawan-kawan. Nah, dari kitabnya pun kita suguhkan ya. Syekh bin Baz ini kawan-kawan. Katanya mayoritas umat Islam kembali ke agama jahiliyah. Wes karepe dewek Wahabi itu kawan-kawan ya. Sementara Nabi memberikan jaminan tadi kawan-kawan ya. Sudah tadi ya, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin. Kemudian yang kedua, jaminan bahwa golongan mayoritas tidak syirik. Hadis riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku kawan-kawan. Nabi tidak mengkhawatirkan mayoritas umatnya antusyriku, tidak mengkhawatirkan kepada kesyirikan. Berbeda dengan tuduhan Wahabi yang menyebutkan bahwa golongan mayoritas adalah syirik. Apalagi komentar Dul Wahab kawan-kawan ya. Nah ini artinya kawan-kawan. Wahabi syirikan sahabat Nabi Muhammad SAW. Wah benarkah demikian kawan-kawan? Nah merujuk dari riwayat ini kawan-kawan. Asoban nasa qohtun fi zamani Umar. Faja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Salah seorang sahabat Nabi datang ke makam Nabi ketika qahtun fi zamani Umar, peceklik di masa kepemimpinan Umar. Salah seorang sahabat datang kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah istasqi li ummatik." Minta kepada Tuhanmu ya Rasulullah, minta kepada Tuhanmu untuk umatmu. Mintakan hujan artinya. Istasqi, ngepri sesirama, ngepri udana sapa Tuhan Muhammad li ummatik
kedua umat andika Muhammad fa innahum qad halaku, mereka telah kelaparan karena tidak ada hujan. Nah, salah seorang sahabat Nabi datang ke makom Nabi bertawasul. Jadi meminta Nabi untuk meminta kepada Allah. Nah, pahami di situ kawan-kawan ya, tawasul. Jadi bukan kita gimana gitu, bukan kita meminta kepada orang yang mati. Nah, sekarang masuk kepada dalil ketiga bahwasanya ulama Asy'ari Maturidi menjadi rujukan umat Islam golongan mayoritas kawan-kawan. Ini dari kitab Hasyim Asy'ari kawan-kawan ya. Dibaca, di pause, dibaca. Biar cepet, ini sudah 10 menit, waduh. Dalil ketiga, ulama Asy'ari Maturidi menjadi rujukan umat Islam. Ini kawan-kawan. Nah, ya tinggal di pause, dibaca. Lumayan kan sayanya menyimpan energi, lebih tepatnya mengirit energi. Nah, kawan-kawan, tabyinu bil muftari. Menarik kawan-kawan, kita sudah tinggal baca-baca doang. Dalil-dalilnya sudah dipersiapkan oleh Kiai Idrus Romli. Mayoritas ulama ahli fikih, mayoritas ulama ahli akidah, mayoritas ulama ahli sejarah, mayoritas ulama ahli nahwu sorof, tentunya mayoritas ulama ahli tasawuf, mayoritas ulama ahli bahasa, mayoritas ulama di berbagai bidang, termasuk mayoritas ulama di Indonesia mengikuti mazhab Asy'ari Maturidi. Sudah barang tentu yang mengikuti ulama mazhab Asy'ari Maturidi ini, yang pertama ada ulama ahli tafsir, ahli hadis. Jadi kalau Wahabi itu enggak mayoritas, ulamanya sedikit sekali. Maka mereka dalam candaan kami bukan pengikut ahli hadis tapi ahli hadas, yaitu ahli bid'ah. Bahkan dari ulama Wahabi sendiri mengakui kawan-kawan. Ini. Wa min asbabin intisyaril madhabil Asy'ari, ini ada nih artinya. Nah, di antara sebab-sebab tersebarnya madhab Asy'ari adalah mayoritas ulama mendukung. Wah, baca sendiri kawan-kawan lah ya. Sekarang dalil keempat, golongan Asy'ari Maturidi mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya mayoritas ulama Asy'ari Maturidi ini sudah mengemban, menjaga Islam sampai jatuh kepada kita kawan-kawan, sampai kepada kita ini. Berarti kan mereka lama al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, sekarang jihad memiliki dua makna. Saya kira ini sudah 12 menit, lebih 13 menit ini kawan-kawan. Biar kawan-kawan tidak bosan, nanti sesi-sesi berikutnya tetap kita sampaikan. Namun untuk sementara ini kita sudah sampai di halaman 48. Insya Allah di lain kesempatan kita jelaskan semuanya apa yang ada di slide ini kawan-kawan ya. Semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.